Selamat datang di Mano Boxing Gym Talks, podcast yang membahas seputar dunia combat sport baik itu di Indonesia maupun di luar sana. Dalam episode perdana kali ini kita kedatangan tamu kita, seorang mantan juara One Pride divisi bantamweight, pernah juga berlaga di Liga Internasional MMA One Championship, teman baik saya juga, dan sekarang melatih di Mano Boxing Gym. Kita sambut Ahmad Eko Priandono. Ahmad Eko Priandono. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Gimana Kak? Kakak juga? Alhamdulillah kabar baik. Baik. Mas Eko, di episode pertama dari Mano Boxing Gym Talks ini kita mau ngebahas banyak hal nih tentang Mas Eko. Boleh. Mungkin kalau saya lihat nih Mas Eko tuh seperti man on the mission. Iya, serius. Nah, mungkin saya mau buka nih dengan pertanyaan sebenarnya dari purpose ya, tujuan. Tujuan Mas Eko apa sih berkarya di dunia combat sport ini? Tujuan ya. Sambil ngopi kita Mas. Monggo, silakan. Jadi tujuannya ya apa ya? Mungkin dari kecil udah diarahin orang tua ke bela diri. Terus berjalannya waktu mengenal boxing juga. Sampai sekarang pun juga masih bergelut di dunia combat sport. Dan sekarang juga lebih fokus di boxing seperti itu, Kak. Tujuannya ya dengan usia ya bilang muda juga enggak, tua juga enggak ya. Jadi pinginnya masih eksis atau masih pengen fight, iya atau enggak? Iya. Terus ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan orang-orang sekitar, terutama atau sekarang udah ada tempat Mano ini. Seenggaknya pengalaman atau perjalanan yang saya alami bisa saya salurkan berbagi dengan teman-teman di Mano ini. Gitu. Oke, jadi itu yang mendasari ya kenapa sekarang melatih juga pengen fight. Jadi itu yang dasar utamanya ya Mas ya. Nah terus dalam melatih sendiri, melatih kan banyak nih Mas. Ada bisa juga kita jadi pelatih yang memang sebagai mata pencaharian aja. Tapi saya lihat kan Mas Eko berbeda tuh ya. Maksudnya banyak juga pelatih yang berbeda, tapi Mas Eko salah satunya gitu. Kalau dalam melatih sendiri Mas, sebenarnya apa sih harapan Mas untuk anak-anak didik Mas Eko begitu? Ya, kalau ngelihat atau kakak menilai saya berbeda, cuman aku nggak tahu ya berbeda itu seperti apa gitu kan. Cuman yang saya alami atau yang saya lakukan mencoba lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kayak sekarang ya salah satunya itulah mencoba mengarahkan member-member atau teman-teman atau anak-anak didik saya bertinju yang baik, bertinju yang rapi, yang memperlihatkan keindahan seni, terus kewahan boxing di dalam ring, ataupun bisa jadi juga malah di luar ring juga bisa kita terapkan seperti itu kan. Kalau di luar ring itu maksudnya apa Mas? Ya secara nggak langsung bisa mempengaruhi diri kita ya, kayak seperti gampangnya mengatur emosi kita, terus nggak gampang marah lah, kayak di jalan itu bisa mengendalikan diri, kayak ya aku punya bela diri gitu loh. Kalau aku asal mengeluarkan bela diriku di luar ya berbahaya kayak gitu loh. Nah ini makin menarik nih Mas. Berarti emang berlatih tinju atau martial arts ini bisa membentuk karakter ya, bisa dibilang begitu. Betul. Nah maksud kalau dari pengalaman Mas Eko pribadi nih, emang selama ini martial arts atau seni bela diri atau baik itu boxing, baik itu Mas Eko pernah menjadi juara di One Pride, itu merubah karakter Mas Eko gitu? Secara nggak langsung disadari ataupun enggak, iya gitu loh. Jadi kayaknya semua kegiatan atau semua aspek kehidupan itu kayak
poinnya adalah kayak melawan diri kita sendiri gitu loh Kak, nafsu kita, ego kita. Jadi di boxing juga secara nggak sadar belajar untuk itu gitu loh, menahan emosi, egoisnya kita kayak gitu-gitu. Itu aja sih. Tapi kan nggak semua orang bisa menyadari hal seperti itu, Mas. Betul. Nah, itu sebenarnya pelan dari pelatih kah yang emang membimbing murid-muridnya untuk menjadi seperti ini, atau murid sebagai individu dia bisa tahu nih, mungkin ya melatih emosi dalam arti mungkin paling basic ya Mas, kalau saya lihat mungkin dengan latihan keras, terus dia pengen minum, dia pengen quit, dia pengen cabut, tapi dia menahan, tetap untuk menjalani proses latihan ini, berusaha sekuat maksimal, dan itu kan sama aja menahan diri juga ya. Betul. Maksudnya emang lebih ke peran pelatih apa lebih ke peran setiap individunya itu Mas? Kalau saya pribadi menilai tetap kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Peran pelatih iya. Cuman lebih besar presentasenya ke diri kita sendiri, karena kayak pelatih kan hampir sama kayak orang tua lah, sebatas mengingatkan, oh ini salah, ini benar. Kita kan nggak tahu di luar rumah misalkan dia menjalankan atau enggak, kan kita nggak tahu. Kembali lagi ke diri kita, menahan ego atau nafsunya kembali ke masing-masing. Sangat filosofis nih. Tapi emang hidup begitu sih ya. Kita tuh nggak bisa mengandalkan orang lain gitu ya. Kita cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri dan Tuhan gitu ya. Betul. Nah, Mas Eko tadi kan udah dari aspek di luar nih. Sekarang di aspek di ring. Mas Eko bilang pengen memperlihatkan tinju yang indah. Maksudnya itu berangkat dari mana Mas? Apakah Mas Eko melihat dengan naiknya industri tinju atau combat sport pada saat ini, Mas Eko melihat sesuatu yang tidak indah banyak gitu? Nah, itu kegelisahan itu keluar dari mana Mas? Ya alhamdulillah untuk saat ini dunia tinju atau pertinjuan Indonesia lagi naik ya kayak. Atau combat sport juga. Betul. Menyeluruh ya. Menyeluruh. Untuk tinju sendiri kita berpendapat untuk tinju sendiri iya gitu. Banyak hal-hal atau yang dipertontonkan di atas ring itu secara garis besar itu kayak lelucon gitu Kak. Keseriusan dalam bertinju itu ya bisa dibilang nggak ada. Ini bukan petinju asli ya, maksudnya bukan atlet ya. Jadi kayak keresahan-keresahan itu saya pribadi yang ya bukan siapa-siapa kayak menyayangkan gitu loh. Kenapa sebegitunya? Oke lah, tinju kita lagi naik, bener. Banyak orang yang mulai belajar tinju, cuman ya itu tadi masih banyak atau yang dipertontonkan di atas ring itu masih ya menyayangkan aja gitu loh Kak. Ini berarti mungkin masuk ke fenomena sekarang kan banyak influencer, banyak selebriti yang memang bertinju, dia mendapatkan bayaran di atas atlet-atlet sesungguhnya gitu. Betul. Lebih ke merujuk ke sini atau merujuk ke mungkin anak-anak yang baru belajar tinju tapi tidak bisa memperlihatkan dengan baik gitu Mas. Teknik tinju ya. Lebih kemana Mas statementnya? Mungkin ya salah satunya dari pihak promotor ya. Mungkin ini pandangan saya. Jadi mungkin dari pihak promotor ingin mengenalkan tinju lewat orang-orang yang terkenal seperti dibantu dengan orang terkenal. Cuman yang disayangkan itu tadi kembali influencer yang udah taken kontrak atau dikasih kesempatan untuk bermain di atas ring, untuk menunjukkan sikap keseriusan belajar tinju itu masih belum ada. Ada, cuman nggak semua ya, ini nggak semua, cuman kebanyakan itu tadi masih belum dapat atau ya sebatas kayak mencari uang aja gitu loh Kak. Oke. Tapi mungkin emang ini banyak pro kontra ya dari sini. Kalau kita lihat dari aspek bisnis, mungkin sebagai promotor ya tentu mereka mencoba mengenalkan tinju dan untuk coba reach ya, mendapatkan target pasar yang memang di luar target pasar tinju itu sendiri. Mungkin seperti itu ya kalau saya lihat ya, opini saya pribadi. Tapi mungkin menarik ya dari sisi Mas Eko, atlet yang emang ibaratnya sudah mati-matian gitu loh, fighting baik itu di ring tinju, baik itu di cage one pride, di cage one championship gitu. Emang kalau sebagai atlet yang memang Mas Eko merasakan pahit manisnya gitu, bertarung, latihan sekeras mungkin, itu memang ngerasa seperti itu ya Mas ya, melihat fenomena yang ada saat ini? Betul, sangat amat menyayangkan aja. Ya kalau
dari segi atlet kan kebanyakan atau persentasenya lebih banyak kita mencari uangnya di situ gitu loh. Jadi fokus kita atau kerjaan kita memang ya bangun tidur, latihan, bangun tidur, makan, latihan, bangun tidur, seperti itu aja, mengulang seperti itu aja. Nah, kayak gitu kan nggak gampang gitu loh, menjaga konsistensi, terus meninggalkan banyak hal, misalkan contoh seperti waktu bersama keluarga, terus memilih untuk menjadi fighter dibandingkan untuk pekerjaan lain, kan itu nggak gampang gitu loh, perlu fokus yang sangat besar gitu Kak. Jadi kalau orang-orang yang kayak menggampangkan boxing atau tinju untuk sekedar aku bayar sekian, ya udahlah, yang penting kamu naik, yang penting kamu pukul-pukulan, istilahnya pukul-pukulan dalam arti tanda kutip ya, tidak belajar atau tidak berlatih dengan serius tinju itu kayak gitu Kak. Oke, saya paham. Jadi ini salah satu dasar yang mendasari alasan Mas Eko ya untuk kenapa pelatihnya tuh serius gitu. Bahkan kita sendiri juga di Mano Boxing ya, kita sangat selektif untuk menurunkan teman-teman kita yang bertanding. Maksudnya benar-benar kita matangkan. Jadi ini salah satunya Mas Eko. Iya. Dulu ya ini kan proses Kak. Sampai di titik ini pun saya pribadi juga berproses gitu loh, sampai menyadari bahwa sebagai pelatih. Iya, menyadari bahwa aku nggak bisa nih kalau misalkan cuman ngelatih gitu-gitu aja, dalam arti ya sebatas ya mencari uang gitu kan. Lebih daripada itu bermanfaat buat orang lain kan juga itu nilai plus lah istilahnya. Jadi aku mencoba berpikir serius untuk menyalurkan ilmu atau sedikit ilmu yang aku pahami, sebatas ilmu yang aku alami, yang aku punya buat teman-teman, nggak sebatas mencari uang gitu aja sih sebenarnya. Jadi tetap pengen, intinya pengen bermanfaat aja gitu sih. Iya Mas, tapi emang yang mendasari ya sama aja sih seperti organisasi ataupun apa gitu ya, kan emang harus punya satu tujuan besar dulu untuk mencapai sebuah ya, dan tujuan apa ya, filosofi dasar ya untuk soalnya kan hidup ini banyak nih cabangnya gitu, jadi harus ada satu pegangan kuat sebagai dasar untuk kita melakukan sesuatu. Saya setuju banget tuh. Nah terus mungkin balik tadi yang menarik ya Mas ya, Mas Eko bilang ketika ini mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu ini ya apa yang atlet rasakan ya, ketika atlet harus bertarung dan dia sebenarnya dalam persiapan menghadapi pertarungan tersebut dia mengorbankan banyak hal gitu. Seperti waktu untuk menghabiskan waktu harusnya sama keluarga lebih banyak, tapi sekarang harus fokus latihan dan lainnya gitu loh Mas Eko. Nah Mas Eko sendiri, maksudnya ketika bertarung zaman dulu nih, ketika aktif nih Mas, paling berat tuh lagi ada peristiwa apa dan Mas Eko harus tetap, pada saat itu Mas Eko kan juara ya, megang sabuk pasti kan bebannya besar ya. Gimana tuh Mas prosesnya? Maksudnya apa aja sih masalah yang waktu itu Mas Eko hadapi berat, tapi Mas Eko harus fokus agar bisa mempertahankan sabuk yang Mas Eko pegang gitu? Sebelum sampai ke juara atau sempat memegang sabuk, sempat mengalami aku nggak punya itu tim, nggak punya tempat latihan, nggak punya partner latihan. Ya ada, cuman terbatas gitu kan. Karena atlet sendiri pun harus dan butuh sarana dan prasarana yang mumpuni gitu kan. Ya manajer harus ada, pelatih harus ada, partner latihan harus ada, tempat latihan pun juga harus ada. Sempat mengalami di situ sih, dari zaman awal-awal mengenal combat sport di kota saya sendiri, Sidoarjo ya, di Jawa Timur. Itu aku sama orang tua ya, bapak terutama, memanfaatkan halaman rumah aja, depan rumah kan banyak orang lalu lalang. Iya. Memanfaatkan tempat itu, terus sansaknya pun seadanya. Pakai sansak apa itu dulu ya? Ransel atau tas TNI kalau nggak salah. Tas TNI digantung? Digantung nggak? Sebagai samsak? Iya, diisi kain-kainan gitu. Ya udah, gitu. Terus pas ke Jakarta sempat ya itu tadi nggak punya tempat latihan, tim yang solid nggak ada gitu kan.
Dan syukurnya masih banyak, ada beberapa teman yang mau mensupport dengan keterbatasan yang ada. Ya itu kita jalani aja, mau nggak mau ya itu jalan, udah kita pilih kan, gimana pun caranya ya kamu harus tetap jalan, kayak gitu sih. Luar biasa ya Mas ya? Ya perjalanan ya? pasti tuh, perjalanan hidup orang kan berbeda, cuman yang saya alami ya pasti ada kayak gitulah. Nah mungkin menarik nih Mas, kembali sedikit ya, mundur panjang sih, bukan sedikit ya, ke masa kecil ya. Waktu itu ketika latihan sama Bapak ya di halaman rumah dengan fasilitas yang seadanya, kenapa sih mendasari ngelakuin itu Mas? Yeah. Maksudnya kan pasti kan banyak juga pilihan, apakah fokus sekolah atau apa? Kok ya, apalagi pada saat itu masih umur berapa itu, SD SMP kayaknya. Nah itu kan pasti teman-teman ngajak jalan kan, ngajak ngajak main bola, ngajak mungkin main perang sarung kali atau apa kan. Nah, kenapa Mas? Tetap disiplin, tetap latihan. Apa cita-cita besarnya? Cita aja. Sebenarnya belum kepikiran tinggi lah saat itu. Cuman mungkin karena dasarnya Bapak saya pribadi senang bela diri, karena beliau salah satu pesilat lah di kota Sidoarjo. Nah anak-anaknya pun dicobain untuk diarahkan ke sana gitu loh, mencoba untuk sama kayak Bapak di silat. Tapi saya pribadi nggak ngerasain kurang gitu loh kan. Udah pernah ke silat, udah pernah? Silat udah pernah, cuman ya sebentar, nggak lama. Oke. Habis itu diarahin, ke tinju. Nah, udah ke tinju, udah deh latihan aja. Ya mungkin ya pada waktu itu ada sedikit keterpaksaan aja sih sebenarnya Kak. Karena kan sebenarnya kalau kita apapun kegiatannya lah, kita harus suka dulu sama kegiatan. Betul. Cuman kan pada saat itu kan masih anak-anak kan, jadi pengennya main kayak gitu loh Kak. Tapi orang tua mengarahkan ke sana, jadi ada sedikit keterpaksaan. Tapi dengan berjalan waktu, alhamdulillah juga lama-lama suka dan akhirnya mendalami juga gitu. Oke, itu waktu masa kecil. Terus tadi yang cerita nggak minim fasilitas ketika berarti waktu itu bertanding di One Pride Mas ya? Apa? Yang tadi yang sparring partnernya, teman latihan nggak ada, udah mulai gym nggak ada, itu baru start? Itu mulai paling kalau nggak 2-3 paling udah mulai 2-3 pertandingan MMA Kak. 2-3. Nah, lupa. Waktu itu berarti belum pernah kalah waktu itu Mas ya? Masih Waktu itu belum. Masih undefeated ya? Iya. Kenapa Mas kok bisa seperti itu gitu? Maksudnya pada saat itu nggak ada fasilitas tuh, emang start dengan teman-teman yang ada aja dan latihan di mungkin ya fasilitas umum, atau emang waktu itu pindah gym atau gimana? Sempet waktu itu ya? Kayaknya pindah gym terus belum menemukan yang pas, yang cocok ya, karena udah terlanjur menaikkan kontrak, harus jalan terus ya, mau nggak mau tetap jalan kayak gitu, apapun keadaannya ya udah gitu kan, tanggung jawab dengan kontrak yang udah ada, terus jalan seadanya, insya Allah ya alhamdulillah dikasih jalan terus sampai sekarang. Tapi itu Mas Eko rasakan berat ya Mas ya pada saat itu ya? Kalau mungkin ya pasti sih yang tempat latihan, tapi harus bertarung ya pasti berat. Betul. Ya banyak keterbatasan ya. Itu tadi bilang kita kan atlet ini butuh support gitu loh. Entah pelatih harus ada, partner latihan harus ada. Ekosistem ya. Iya. Ekosistem ya. Kita nggak boleh tetap ya, memang di atas ring atau di atas cage itu kita bertarung satu lawan satu gitu kan. Cuman kita tetap butuh tim gitu loh. Iya pasti. Di belakang kita juga butuh tim buat mensupport kita bermain di atas ring atau cage gitu. Iya betul. Nah pada saat itu tuh Mas, terus mentalitas Mas Eko gimana ya untuk tetap menjalani itu, dan itu kan ngaruh ya ke suasana hati gitu ya. Apalagi untuk pertandingan, maksudnya untuk pertandingan tuh ada istilah kayak game time ya. Ini saatnya bermain, mental tuh beda ya Mas Eko kan. Waktu kalau mau fight apalagi kan, mental tuh bener-bener kill or be killed gitu ya bahasa kerennya. Fokus bener-bener, wah pokoknya
going for win lah, harus dapat kemenangan malam itu. Nah, gimana cara Mas Eko tetap sharp gitu ya, fokusnya tetap tajam, untuk menggapai tersebut ketika banyak halangan seperti itu tuh Mas, nggak ada tempat latihan, training partner juga nggak banyak. Gitu. Keyakinan seperti apa? Kembali lagi ke individunya. Kalau saya pribadi, ya itu tadi, saya udah punya tanggung jawab atau taken kontrak udah kayak kan, dan pihak promotor juga nggak mau tahu gitu loh, nggak mau tahu keadaanmu seperti apa. Kamu aku tawarin fight dan kita mau atau enggak, ya udah nggak mau tahu prosesmu gitu loh. Jadi kalau untuk gimana atau ya tetap balik lagi melawan diri sendiri aja Kak. Mau nggak mau ya harus tetap jalan. Jadi ada perasaan down juga ya? Pasti. Cuman ya tetap balik lagi. Teman-teman kita yang nggak banyak atau sedikit ini udah banyak meluangkan waktu, terus dengan ikhlas bantu kita. Mereka aja semangat gitu. Kenapa kita enggak kan gitu? Yang punya hajat aja yang nggak punya hajat aja semangat ngebantu kita, kenapa yang kita punya hajat itu kok nggak semangat gitu loh. Jadi salah satunya itu aku juga berpikir teman-teman, oh ya mereka udah bantu mengorbankan waktu, karena ya nggak bisa bernilai dengan uang gitu kan, waktunya orang atau terus tenaganya orang, pikirannya orang, mau ngebantu kita dengan ikhlas, ya kita juga harus fight bareng-bareng gitu loh. Seperti itu sih. Ya itu ya, emang gimana itu sebenarnya teman-teman seperti itu yang dalam keadaan sulit tuh yang memang yang paling berharga itu ya Mas ya, dalam keadaan sulit tetap bertarung menuju satu tujuan bersama. Betul. Gitu loh. Oke, berarti itu tantangannya, dan alhamdulillah Mas tahun berapa dapetin sabuk One Pride? Tahun berapa itu ya? Lupa. Sebelum lupa kan di bawah 2020. Iya, di bawah 2018 mungkin ya. Iya. Dan dua kali mempertahankan. Sekali mempertahankan kayaknya. Jadi dua kali juara One Pride di divisi bantamweight. Habis itu ke promotor internasional ya, yang headquarter kantor pusat di Singapura, yang One Championship ya. Debut di sana, dan itu terakhir Mas Eko fight ya? Terakhir fight, ya salah satunya kita kenal di sana juga. Sebenarnya udah lama, cuman ya inget-inget enggak. Mulai berhubungan lagi ketika di One Championship ya. Terus Mas? Ya salah satunya bukan karena aku, dari saya pribadi sebenarnya ya masih mau ya fight ya, cuman keadaan pada saat itu ya karena COVID juga ya kan, jadi semuanya berubah. Dan sampai sekarang ya event udah mulai banyak, cuman saya pribadi yang masih belum aja gitu. Oke, kedepannya Mas, kita udah ngomongin banyak tujuan, tadi sempat mundur ke belakang juga, ngomongin tantangan yang Mas Eko hadapi sebagai seorang atlet, seorang pelatih gitu. Kedepannya Mas, harapannya apa? Baik untuk Mas Eko, baik untuk tim. Ya, harapan ya. Kalau pribadi sih pengennya ya tetap belajar terus lah, belajar untuk menjadi lebih baik, bermanfaat juga bagi banyak orang. Nah kalau untuk tim, ya harapan pribadi ya semakin solid, semakin ya alhamdulillah sampai sejauh ini kita baik-baik aja. Ya pasti ada rintangan ya, cuman ya alhamdulillah kita bisa jalan bareng terus, tetap solid. Harapannya ya Mano tetap solid, terus makin berkembang, seenggaknya bertahan dan berkembang, nggak cuma di Bogor, tapi Mano atau virus Mano ini bisa berkeliaran di Nusantara. Amin Mas. Kalau untuk Mas Eko sendiri, target itu target yang jauh, target short term ya, jangka pendeknya apa nih Mas? Baik itu mungkin bisa dalam dunia kepelatihan, mungkin bisa Mas Eko pribadi. Apakah ada niatan untuk secepatnya naik ring, atau enggak ada niatan untuk anak didiknya ini menang di championship mana gitu, di event mana? Kalau saya pribadi nggak terburu-buru sih kan. Selagi ada kesempatan dan kesempatan itu bagus, insya Allah saya ambil. Dan kalau untuk tim, ya alhamdulillah ya sejauh ini kita udah mulai melihat perkembangan anak-anak kita ini jauh
dari apa ya perkiraan kita lah, Iya. Kak. Alhamdulillah itu. Dan sekarang kita juga mau keluar atau meramaikan pertinjuan Indonesia. Amin, itu yang kita tunggu-tunggu banget ya. Tapi cuman sekarang kan untuk dekat ini kan belum ada. Ya, soalnya kita mau pemilu ya nih, Iya. direkam sebelum pemilu, terus mau Ramadan, mungkin habis Betul, Ramadan ya. ya. Dan emang ya kita mempersiapkan dengan sangat matang ya, Mas Iya. Mas Eko, Mas Vidi, Coach Gun itu saya lihat luar biasa sih. Ya itu. Luar biasa mempersiapkan teman-teman Ya semoga kita ini. setelah Lebaran nanti event-event udah mulai rame, Amin. kita juga siap dan iya lah itu ingin meramaikan pertinjuan atau combat sport di Indonesia. Oke, sekian. Mas Eko mungkin ada pesan terakhir nih di podcast perdana Mano Boxing Gym Talks kali ini buat teman-teman yang mendengarkan. Ya, ya semoga teman-teman apa ya bisa mengambil manfaat dari Insya Allah. obrolan singkat kita dan semoga selalu dikasih kesehatan buat kita semua. Dan mungkin kedepannya juga pasti ada selanjutnya kan, Kak? Oh iya dong, kita Ya. pasti ada selanjutnya. Kalau bisa kita ngambil narasumber dari luar. Pokoknya kita akan coba membedah ya Mas ya, dengan angle-angle yang berbeda yang memang bermanfaat bagi para pendengar gitu. Ya, ya. Mas. Ya itu tadi sih. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positif atau manfaat dari obrolan kita. Kalau ada salah-salahnya ya mohon maaf, kayak gitu aja sih, Kak. Oke, kita tutup episode pertama Mano Boxing Gym Talks kali ini bersama Ahmad Eko Prihandono, The Electric Knockout. Terima kasih Mas. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ciao.